Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Fariska, NIM 18031061 dari kelas Pendidikan Biologi D, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual, yaitu mengenai isolasi DNA pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, mungkin kita bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Nah, kenapa kita harus melakukan isolasi DNA pada manusia? Nah, di sini ada beberapa alasannya. Nah, yang pertama itu sebagai tes genetik, kemudian sebagai identifikasi jenazah, kemudian untuk bukti analisis forensik. Nah, ekstraksi DNA ini merupakan tahapan yang paling panjang atau yang paling lama dalam biologi molekuler. Nah, ekstraksi DNA ini sangat penting karena yang pertama itu kita harus mengisolasi DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Nah, yang kita butuhkan itu yang pertama adalah sel, karena di dalam sel tersebut terdapat DNA. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah yaitu kita harus mengumpulkan beberapa sel dari subjek kita, yaitu manusia. Nah, ini merupakan bagian dalam rongga mulut manusia. Nah, biasanya pada bagian ini banyak kehilangan ribuan sel setiap harinya, sehingga sel ini dapat kita gunakan sebagai sampel dalam praktikum ini. Nah, di sini ada 4 langkah atau ada 4 tahap dalam isolasi DNA. Yang pertama, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu jaringan epitel rongga mulut. Kemudian kita membuka sel untuk melepaskan DNA. Yang ketiga, kita akan memisahkan antara DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Dan yang keempat adalah kita harus mengisolasi DNA secara terkonsentrasi. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ada water bath, microcentrifuge, ada buccal swab, micropipette, sampel tube, dan larutan yang akan kita gunakan nanti. Nah, pertama-tama itu kita mendrag swab ke dalam rongga mulut subjek kita. Nah, kalau dibesarkan dengan mikroskop, di sini akan tampak sel dari jaringan epitel yang di dalamnya tersebut ada DNA. Nah, kemudian kita gunting buccal swabnya dan kita masukkan bagian kapasnya ke dalam microchip. Nah, kemudian kita akan memasukkan larutan lisis menggunakan micropipette ke dalam microchipnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam water bath yang hangat. Nah, tadi kan kita menggunakan larutan lisis. Nah, larutan lisis ini dia mengandung 2 bahan penting, yaitu ada
deterjen dan enzim yang disebut dengan proteinase K. Nah, deterjen ini akan berfungsi untuk merusak membran sel dan membran inti sehingga DNA tersebut dapat terlepas. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar bahwa DNA ini masih terbungkus dengan kuat oleh protein yang disebut dengan histon. Nah, nanti proteinase K akan menggunting bagian dari protein histon sehingga DNA ini akan bebas. Nah, tadi setelah kita masukkan ke dalam water bath, nah sekarang kita akan menambahkan larutan garam terkonsentrasi ke dalam microtube menggunakan micropipet. Nah, bisa kita lihat bahwa DNA dan protein tersebut akan terpisah. Dan kemudian kita masukkan microtube-nya ke dalam microcentrifuge. Dan jangan lupa untuk diseimbangkan. Nah, di sini bisa kita lihat setelah disentrifuge akan terdapat dua bagian. Bagian yang warna abu-abu di bawah ini merupakan protein dan komponen sel lainnya, sedangkan bagian yang warna biru ini, bagian atas ini merupakan cairan yang mengandung DNA di dalamnya. Nah, kemudian yang tadi ini pada bagian bawah ini warna abu-abu ini disebut dengan palet, sedangkan bagian atas ini disebut dengan supernatan. Nah, kita akan mengambil bagian yang supernatan menggunakan micropipet dan masukkan ke dalam microchip yang baru. Nah, kemudian kita akan menambahkan isoprofil alkohol menggunakan micropipet dan kita masukkan ke dalam microtube yang berisi DNA tadi. Kemudian kita tutup dan kita bolak-balikkan. Di sini kita lihat bahwa terdapat DNA-nya. Nah, tadi kita membolak-balikkan microchip itu berfungsi untuk menggabungkan larutan. Namun di sini bisa kita lihat yang bagian warna putih ini merupakan DNA. DNA itu tidak dapat larut dalam isoprofil alkohol sehingga dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kemudian microchip yang berisi DNA tadi kita masukkan ke dalam sentrifuge dan jangan lupa untuk diseimbangkan. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari praktikum ini. Nah, pada bagian bawah ini merupakan DNA-nya tadi, dan yang diambil menggunakan micropipet ini merupakan larutan isoprofil tadi. Nah, di sini DNA ini kita biarkan saja mengering, kita keringkan saja dengan tutup terbuka selama 10-15 menit. Nah, nanti DNA ini dapat kita larutkan kembali menggunakan air yang bebas dengan nuklease atau menggunakan buffer PE. Namun atau bisa juga langsung kita gunakan untuk praktikum selanjutnya, yaitu seperti PCR. Nah, baiklah, mungkin sekian dari saya mengenai praktikum isolasi DNA pada manusia secara virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.